Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita memasuki pembahasan soal lanjutan persamaan diferensial linear ya, orde pertama dengan bentuk tidak homogen. Tapi fokus kali ini kepada soal cerita. Nah, teman-teman, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya menonton video sebelumnya ya tentang soal-soal latihan yang saya bahas, sekaligus juga konsepnya dulu ya sebelum kita memasuki ke soal cerita ini. Kesulitan dari soal cerita itu adalah bagaimana kita membuat model matematik untuk menyelesaikan soal ini. Dan itu penting sekali karena banyak hal di dalam kehidupan kita perlu membuat model matematisnya. Oke? Nah, perhatikan ini ada tangki air ya. Mula-mula ini 100 galon. 100 galon ini volume ya. Biasanya mungkin meter kubik, kalau nggak sentimeter kubik, kalau nggak liter. Tapi ini pakai satunya galon. 100 galon air. Lalu di dalamnya mengandung 2 kg garam yang terlarut. Jadi dalamnya ada 2 kg garam. Ini lalu ada totalnya ada air sebanyak 100 galon. Lalu tiba-tiba di sini ada larutan garam yang lain masuk, di mana kepadatannya 1 kg setiap 4 galon. Tapi yang masuknya kecepatannya 5 galon per menit. Jadi setiap 1 menit ada 5 galon larutan yang masuk. Dan setiap 4 galon, ya, setiap 4 galon itu mengandung 1 kg garam. Ya. Pada saat yang sama, ini juga keluar, ya, ada larutan yang keluar, sebanyak 5 galon per menit. Volume yang keluarnya itu 5 galon setiap 1 menit yang keluarnya. Pertanyaannya, tentukan banyaknya garam dalam tangki di sini terhadap waktu. Jadi pada waktu tertentu ini berapa kilogram garam sih yang ada di sini kandungannya ya. Jadi sebut saja itu adalah XT. X adalah banyaknya garam dalam kilogram dalam fungsi waktu. Oke. Nah, sekarang kita mau analisa, teman-teman, karena ada yang masuk, kita coba hitung dulu berapa laju garam yang masuk. Ya, laju garamnya ya. Perhatikan bahwa dia setiap 1 menit 5 galon larutan. Ya, jadi 5 galon per menit. Ini. Tapi pada saat yang sama, kita tahu setiap 4 galon itu mengandung 1 kg. Berarti 1 kg per 4 galon. Ini kalau kita kalikan, kan jadi galonnya kecoret-kecoret ya. Jadinya apa? 5 per 4 kg per menit. Jadi setiap 1 menitnya yang masuk adalah 5 per 4 kg garam setiap 1 menitnya. Ya. Sekali lagi, yang masuk itu adalah 1 menitnya 5 galon. Tapi kita tahu setiap 4 galon itu 1 kg ya. Tinggal kita kalikan, maka teman-teman akan mendapatkan 5 per 4 kg per menit garam yang masuk. Sekarang kita mau hitung berapa banyak garam yang keluar per menitnya. Tapi masalahnya sekarang adalah untuk tahu berapa banyak garam yang keluar ya, yang kita tahu kan dikasih taunya 5 galon per menit volumenya. Maka di sini kita harus cari dulu kepadatannya ya, kepadatan garam di sini. Jadi berapa kilo per volume di sini. Lalu nanti kita tinggal hitung volume yang keluar, tinggal kalikan dengan kepadatan ini ya. Yang keluar volumenya itu kan adalah 5 galon per menit. Nih, tapi kepadatannya perhatikan. Ini misalkan adalah banyaknya garam saat itu adalah X. Per volume saat itu adalah V. Jadi XT per VT. Ini kilogram per galon. Nah, kilogram per galon dikalikan galon per menit, coret galonnya, jadi kilogram per menit. Nah, perhatikan ini XT-nya justru kita yang mau cari ya. Tapi volumenya apa? Volume dalam pada waktu tertentu, mula-mulanya berapa nih? Mula-mulanya adalah dikatakan 100. Lalu ada volume yang masuk, yaitu kecepatan 5. Berarti yang masuk itu adalah apa? 5 dikalikan waktunya, 5 kalikan T. Ya, berarti 100 ditambah dengan volume yang masuk adalah kecepatan masuknya 5 dikalikan waktu, yaitu 5T. Pada saat yang sama, keluar juga kecepatannya 5 volumenya. Berarti kurangin volume yang keluar totalnya 5 kali T, karena kecepatan kali waktu, 5 kali T minus. Dan seandainya kalau yang masuk 5, yang keluarnya 4, berarti kan yang masuk totalnya 5T, yang keluar 4T. Jadi di sini 5T kurang 4T. Jadi ada T di bawahnya. Tapi ini kebetulan soal ini yang masuk 5T, yang keluar 5T, berarti 5T kurang min 5T jadinya habis ya. Jadinya tinggal X per 100. X per 100 dikalikan 5 menjadi 5 per 100 kalikan X atau X per 20 kg per menit. Jadi kita tahu yang masuk garamnya adalah 5 per 4 kg per menit. Yang keluar garamnya adalah X per 20 kg per menit. Jadi yang masuk sama yang keluar itu kita perlu cari selisihnya. Ya kan? Selisihnya itu adalah laju netonya. Laju neto, laju penambahan garam di dalam atau laju pengurangan garam di dalam. Kita sebut dx per dt. Dx per dt berarti selisih dari yang masuk dengan yang keluar.
Jadi ini adalah kelajuan penambahan ya, atau kelajuan kondisi daripada banyaknya garam di dalam tangki ini. Perhatikan bentuk ini. Ini adalah bentuk apa teman-teman? Ini adalah bentuk persamaan diferensial linier. Orde pertama ya, dengan kasus tidak homogen ya. Jadi ini kalau saya pindahkan ke kiri menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dari soal awal katanya mula-mula XT-nya ya, ketika T-nya 0 itu 2 kilo. Jadi sekarang kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan kondisi awal seperti ini. Oke? Sekarang saya pindah ke halaman selanjutnya, saya tuliskan ulang terlebih dahulu ya. Nah, kasus seperti ini saya sudah bahas ya, persamaan diferensial linier dengan orde pertama. Ini fungsi dari T ya, ini adalah GT-nya ya. Maka kita bisa selesaikan dengan mengalihkan faktor integral. Faktor integralnya adalah mu, yaitu apa? E pangkat integral FT dt. FT-nya adalah koefisien X. Mengapa demikian? Tonton video saya sudah buktikan mengapa seperti itu. Lalu apa itu faktor integral ya? Kali ini kita langsung tinggal pakai aja untuk latihan soal. Nah, E pangkat 1/20 dt ya, di integral 1/20 dt itu adalah 1/20 T ya. Jadi semua soal ini kita kalikan dengan E pangkat 1/20 T. Seperti ini. Ya. Tidak mengubah nilai soal, hanya mengubah bentuk. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk diferensialnya. Yaitu D E pangkat 1/20 T kalikan X ya, per dt. Dt-nya saya kalikan ke kanan. Sekali lagi, ini kan D ini per dt kalau kita bongkar adalah ini. Cuma ini dibalikin menjadi D E pangkat 1/20 T kalikan X per dt. Nah, dt-nya kalikan ke kanan. Oke. Perhatikan bahwa sekarang kita mau coba integral di sebelah kiri, lalu integral di sebelah kanan. Integral du adalah U. Integral D ini adalah yang di dalam ini ya. E pangkat 1/20 T kalikan X. Ini, perhatikan ini ketika diintegral ya. E pangkat 1/20 ini jadi 1/120. Mengapa demikian? Teman-teman tonton video saya sebelumnya tentang integral ya, dengan berbagai macam metode ya gitu ya. Saya tidak bahas lagi. Plus C. Kenapa plus C? Karena integral tidak ada batasnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang saya mau cari nilai X-nya. Oke. Nah, sekarang kita kan mau cari X-nya kan ya. Nah, supaya dapat X-nya saja, berarti di sini kita harus hilangkan ini, E pangkat 1/20 T. Dengan cara menjadikan ini 1, yaitu saya kalikan E pangkat min 1/20 T. Sebelah kanan juga kalikan hal yang sama. E pangkat min 1/20 T dikalikan E pangkat 1/20 T, ini menjadi E pangkat 0, yaitu 1. Nah, ini menjadi X. Maka X adalah, X dalam fungsi T adalah 25 tambah C, suatu konstanta dikalikan E pangkat min 1/20 T. Nah, perhatikan dalam soal ini diberitahukan kondisi awalnya, yaitu X ketika 0 adalah 2 kilo. Berarti saya masukkan T-nya adalah 0, ya, maka ini juga menjadi 0, ya, E pangkat 0 di sini adalah jadi 1, ya, jadi 1. Nah, X ketika T-nya 0 adalah 2, jadi nilainya adalah 2 sama dengan ini. Maka C sama dengan min 23. Jadi C-nya kita dapat dengan kondisi batas awal ini ya. Sehingga solusi khususnya adalah XT, X dalam fungsi T atau banyaknya garam terhadap dalam fungsi waktu 25 dikurang 23 dikali E pangkat min 1/20 T. Oke. Jadi ini adalah solusinya teman-teman, banyaknya garam di dalam fungsi waktunya adalah seperti ini. Ada banyak soal lagi, nanti akan melibatkan persamaan diferensial, tapi ingat kalau persamaan diferensial bentuknya adalah persamaan diferensial orde pertama, dan ini adalah persamaan diferensial linier ya, dengan tidak homogen, maka solusinya dengan mengalihkan faktor integral. Oke, tetap tonton video di Bengkel Mafia ya, dukung terus channel ini, salam semangat!